Bismillah, cek. Bismillah. Nggak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih seputar masalah parkir. Terutama parkir yang berbayar. Karena seperti yang kita pahami bahwa kasus parkir di tempat kita ada yang bersifat gratis, ada yang bersifat berbayar. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 131. Sewa lahan parkir dengan akad ijarah. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi tinjauan akad untuk kasus parkir berbayar. Kita bahas parkir berbayar. Parkir di tempat kita untuk yang berbayar, secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama parkir resmi, dan yang kedua parkir tidak resmi. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk bagian pertama, yaitu parkir resmi. Parkir resmi berarti di tempat kita biasanya ada karcis yang kopnya, bagian atasnya ada tulisan kepala daerah atau pemerintah daerah, ya. Sehingga nanti ada sebagian uang hasil parkir itu yang masuk ke pemerintah daerah. Pemilik barang adalah orang yang paling berhak terhadap barangnya. Pemilik lahan berarti orang yang paling berhak terhadap lahannya. Dan dalam kepemilikan tanah dinyatakan oleh para ulama, milkiyatul ardi tashmulu ma fawqaha uluwan wa ma tahtaha amqa. Kepemilikan tanah itu mencakup semua yang ada di atasnya dan semua yang ada di bawahnya. Sehingga ketika si A memiliki sebidang tanah, maka dia juga memiliki semua yang ada di dalam tanah itu dan semua yang ada di atas tanah itu. Maka ketika ada orang yang bangun sebuah bangunan, ya, dia dibatasi oleh wilayahnya. Lalu boleh nggak dia ngedak ke samping melebihi dari tanahnya? Tidak boleh. Karena atas ini adalah wilayah atau milik dari pemilik tanah sebelahnya. Karena itu, jika ada orang lain menggunakan, maka dia harus meminta kerelaan dari pemiliknya. Termasuk diantaranya adalah penggunaan menaruh kendaraan. Kerelaan itu bisa bentuknya berbayar, bisa juga diberikan secara gratis, sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemiliknya. Dan jika akad itu berbayar, akad yang dilakukan adalah akad ijarah, yaitu menyewa lahan untuk parkir kendaraan dengan hitungan waktu tertentu. Baik. Maka ketika kita parkir di sebuah tempat tertentu dan nanti kita diminta untuk bayar, akadnya adalah akad ijarah, bukan akad wadiah. Kita tidak melakukan wadiah berupa titip kendaraan, karena ini berbayar adalah akadnya ijarah. Saya sewa lahan kamu untuk parkir kendaraan saya. Dan sekali lagi mohon untuk dicatat, ini jika berada di area yang legal. Sehingga bukan parkir liar, tapi di area yang legal. Beberapa fatwa mengisyaratkan hal ini, diantaranya adalah fatwa dari Profesor Dr. Abdullah Muhammad At-Tayyar
Ketika beliau ditanya soal parkir, ada yang berbayar, beliau mengatakan, yajibul iltizamu bidaf'i rusumil mawaqif lil jihatillati tamlikul mawaqif. Wajib untuk memenuhi aturan dengan membayar biaya parkir kepada yang memiliki tempat parkir. Kemudian dia sewakan kepada pemilik mobil. Sehingga wa tu'ajjiruha ala ashabis sayyarat, lalu dia sewakan kepada pemilik mobil. Sehingga di sini ceritanya adalah ada orang yang dia memiliki lahan parkir. Ini lahan parkir, Masya Allah. Belum kita ganti. Ada orang yang memiliki lahan parkir. Lahan parkir ini dimiliki oleh A. Lalu disewa oleh B. Datang B, ini penyewa. Kemudian si penyewa ini akan menyewakan kepada para pemilik mobil. Maka si B berkewajiban untuk bayar kepada A senilai tertentu untuk membayar sewa lahannya. Kemudian selanjutnya B bisa menyewakan ke orang lain pemilik mobil. Ini bisnis parkir sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tayyar. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah di nomor sekian, bahwa di situ berlaku hukum ijarah. Dan Lembaga Fatwa Islamiyah ini berada di Qatar. Sekalipun Qatar ini negara yang sangat kaya, seperti yang kita pahami, tapi ternyata parkirnya juga berbayar. Di beberapa titik tertentu, parkir berbayar. Memang ada banyak parkir yang gratis. Namun di titik-titik tertentu seperti di pasar, kemudian di swalayan, itu ternyata parkirnya ada yang berbayar. Selanjutnya, hukum parkir liar. Jadi sampai di sini insya Allah tidak ada masalah selama lahan itu dimiliki, baik hak milik atau hak guna, lalu disewakan ke orang lain yang parkir, hukumnya boleh. Berikutnya adalah hukum parkir liar. Selanjutnya kita beralih ke parkir liar. Yang kami maksud parkir liar adalah mereka yang menarik biaya parkir di wilayah yang bukan miliknya. Kami tegaskan kembali bahwa kita bicara untuk parkir berbayar, bukan parkir gratis. Kalau parkir gratis nggak jadi masalah ya. Tapi kalau itu berbayar, padahal itu bukan lahan miliknya, maka ini menjadi satu permasalahan. Yang menjadi pertanyaan atas alasan apa petugas parkir, alasan apa, kita ulang ya. Yang menjadi pertanyaan adalah atas alasan apa petugas parkir meminta uang bayaran, padahal dia tidak punya lahan itu. Sehingga akadnya itu akad yang sah ataukah akad yang batil. Baik. Di tempat kita ada yang seperti ini ya. Ada swalayan atau ruko atau apapun yang dia punya lahan di depannya. Misalnya ada swalayan A. Swalayan ini, bagian ini adalah tempat untuk belanja. Depannya ada lahan parkir. Ini lahan parkir. Lalu pemilik swalayan meminta kepada beberapa orang. Misalnya A sampai D. Tolong kalian jaga parkir ini. Atas permintaan dari pemilik swalayan. Lalu parkir ini dibuat berbayar, kemudian mereka bagi hasil. Kalau ini boleh, karena ini masih bagian dari haknya swalayan, dan dia berikan hak itu kepada A sampai D, lalu terjadilah
transaksi bagi hasil dari parkir. Ini kalau di Indonesia cukup banyak. Nah, kalau sudah seperti ini tidak boleh menarik parkir yang di luar lahan swalayan. Di luar ini nggak boleh ditarik, karena itu bukan haknya. Sehingga yang parkir di luar-luar sini, pihak swalayan tidak boleh menarik sebab itu bukan haknya. Baik, kita lanjutkan. Kalau lahannya adalah lahan umum, misalnya tempat parkir umum, atau itu lahan itu tidak ada pemiliknya, tidak diketahui pemiliknya, kemudian kita parkir di situ, bolehkah ada orang yang ngurusi parkir lalu dia minta bayaran? Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Haj Isa Al-Jazairi. Beliau adalah salah satu murid Dr. Muhammad Ali Firkus, hafizahullah. Kita coba baca teks pertanyaannya. Ada fenomena yang tersebar di negara kami, yaitu parkir di trotoar milik umum. Apa hukum pekerjaan parkir ini? Dan apa hukum penghasilan darinya? Barakallahu fiik. Jawaban dari Syekh Dr. Muhammad Haj Isa Al-Jazairi. Fa inna hadhihi adh-dhahirah al-mawsufa fi su'al min madhahiri akli amwalin nasi bil batil. Fenomena seperti yang disebutkan dalam pertanyaan termasuk bentuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa dzalika anna hadzal haris al-maz'um, karena penjaga ini yastaghillu arsifat at-tariq al-am. Al-haris al-maz'um, karena petugas parkir ini, dia mengkomersilkan trotoar jalanan umum untuk kepentingan pribadinya, tanpa ada izin dari lembaga resmi terkait, dan juga tanpa kerelaan pemilik mobil. Dan dengan sebab kejadian semacam ini telah banyak menyusahkan masyarakat. Sehingga beliau sebut ketika dia melakukan istighlal, yastaghillu arsifatot tariq, tempat umum dia komersilkan untuk masalah khassah, untuk kemaslahatan pribadinya, maka ini termasuk di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian beliau memberikan solusi. Walladzi nansahu bihi man arada rizqal halal. Yang bisa kami nasihatkan untuk orang yang menghendaki rizki yang halal. Ayya'rida khidmatal hirasah lis-sayyarah athna'a ghiyabihi. Dia menawarkan diri untuk menjaga mobil ketika ditinggal oleh pemiliknya. Sehingga di posisi ini dia sampaikan, mobilnya saya jaga, Pak. Tak jagakan, insya Allah aman, Bapak bisa melakukan aktivitas apapun ketika pemiliknya mau meninggalkannya. Dan dibayar sesuai dengan nilai tertentu. Siapa yang mau ngasih bayaran, dia bisa terima. Dan yang tidak ridho, jangan minta apapun darinya. Jangan melarang siapapun untuk memarkir mobilnya, sehingga uang yang dia terima sebagai ganti upah dari menjaga mobil, bukan biaya menyewakan trotoar. Dan ini dua hal yang berbeda. Berarti kalau sopirnya nggak turun, parkir, sopirnya nggak turun. Maka di sini tidak boleh apa? Berbayar. Kenapa? Sopirnya tidak turun. Artinya tidak butuh jasa orang yang jaga itu. Tapi kalau mobil itu dikunci, butuh penjagaan, lalu orang yang menjaga itu memang memberikan layanan penjagaan, insya Allah dia berhak untuk mendapatkan uang jasa sesuai kerelaan pemilik mobil. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena itu jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, kita bisa lihat praktek di masyarakat
di mana orang yang melakukan parkir liar, kemudian dia tarik senilai tertentu, padahal dia sendiri juga nggak jaga, ya. Dan kadang ada kehilangan, dia nggak bertanggung jawab, bahkan kadang dia kerjasama dengan malingnya dan seterusnya. Maka ini jelas adalah aklu malin nasi bil batil, makan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu perbuatan yang bernilai dosa. Sehingga kalau nggak ngasih, tidak boleh dipaksa. Tapi kalau ngasih, dan itu sifatnya sukarela, kelihatan dari orangnya, bukan terpaksa untuk memberikan, maka kita boleh untuk menerimanya. Si tukang parkir ini boleh untuk menerimanya. Baik. Selanjutnya, konsekuensi akad untuk parkir di tempat umum. Karena akadnya adalah ijarah untuk kegiatan menjaga kendaraan yang diparkir, maka penjaga berposisi sebagai pemegang amanah, al-amin. Dia sebagai pemegang amanah. Di sini nanti kita akan bahas kalau ada kehilangan barang, baik helm atau yang lainnya, itu tanggung jawab siapa? Kita lihat dulu bahwa penjaga parkir statusnya adalah orang yang mendapatkan amanah. Dan tugas amin, orang yang dapat amanah adalah menjalankan amanah sesuai SOP. Karena itu apabila terjadi resiko, misal ada barang hilang atau kendaraan hilang, siapakah yang menanggung resiko? Kita gunakan ini sebagai kaidah bahwa orang yang mendapatkan amanah, orang yang dapat amanah atau al-amin, dia statusnya adalah yaddul amanah, dan yaddul amanah jika terjadi resiko, maka di situ ada dua. Yang pertama, jika dia teledor, maka wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Dan sebaliknya, jika tidak teledor, berarti kebalikannya, tidak wajib ganti rugi. Batasan teledor dan tidak teledor itu diukur dari resiko, dari SOP. Batasan teledor dan tidak teledor diukur dari SOP. Apakah dia sudah bekerja sesuai standar, ataukah dia belum bekerja sesuai standar? Teledor dan tidak teledor diukur dari SOP. Kita coba lihat di sini. Jika ada resiko, ada yang hilang atau kendaraan hilang, siapakah yang akan menanggung resiko? Jika resiko ini di luar keteledoran tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai SOP, sehingga dia jaga sesuai dengan standar penjagaan. Kadang dia keliling, kadang dia perhatikan kondisi kendaraan, dia pantau di tempat-tempat yang di situ jauh dari pandangan orang, maka tukang parkir tidak menanggung resiko. Misalnya, Pak, tadi sudah ada petugas yang keliling, 2 orang, ini parkir di lapangan gede gitu. Lalu 2 petugas keliling. Kalau 2 itu belum dirasa cukup, karena ini lapangan yang gede, sehingga sampai ada barang yang hilang, atau motor ketukar, maka ya, di posisi ini tukang parkir wajib bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya saya sudah mengirim orang yang bertugas untuk keliling, jumlahnya ada 5. Untuk satu lapangan ini cukup 5. Dia keliling, memperhatikan, jangan sampai ada yang maling. Maka insya Allah berarti dia sudah sesuai SOP dan tukang parkir ini tidak menanggung resiko. Yang kedua, jika resiko ini terjadi karena keteledoran tukang parkir, maka dia wajib mengganti semua resiko tersebut. Kalau ada yang hilang,
wajib dia ganti. Ada yang rusak disebabkan karena proses parkir, wajib dia perbaiki. Nah, ini konsekuensi ketika kita melakukan akad parkir di tempat yang resmi berbayar, ya, dengan transaksi ijarah, jasa untuk menyewa lahan itu, dan dia bertugas untuk jaga kendaraan kita. Dari keterangan di atas ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ketika parkir jangan sampai mengganggu orang lain. Ini kaidah umum. Sehingga parkir pinggir jalan, ganggu orang lain yang lewat, tidak boleh. Yang kedua, diperbolehkan memanfaatkan lahan milik umum untuk parkir selama tidak permanen dan tidak mengganggu pengguna yang lain. Kalau yang permanen bagaimana? Misalnya dikasih balkon, ya. Padahal itu bukan lahan miliknya. Dan tidak mengganggu pengguna yang lain, jelas ya. Kalau jalannya terlalu sempit, ya jangan parkir di situ. Itu ganggu pengguna jalan yang lain. Yang ketiga, parkir di tempat umum pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Karena itu bukan akad ijarah. Ini bukan lahannya, itu milik umum. Setiap orang berhak untuk menggunakannya tanpa dipungut biaya. Sehingga kalau ada yang mau meminta biaya tertentu, tukang parkir, maka harus ada akad. Yang tadi disarankan oleh Dr. Muhammad Al-Hajj, caranya adalah dengan melakukan akad al-hirasa, jaga kendaraan. Sehingga dia menawarkan diri, saya akan jaga kendaraan. Dibayar berapa? Atau dia sampaikan, Pak, biar kendaraannya saya jaga. Nanti cukup 2.000 saja. Sehingga dengan cara seperti ini, maka sama-sama memahami, pemilik mobil paham, yang tukang parkir juga sudah menyampaikan informasi itu. Karena itu kalau kemudian mobilnya dijaga sendiri oleh pemiliknya, tukang parkir tidak boleh minta. Parkir di tempat milik seseorang wajib meminta izin kepada pemiliknya. Parkir di tanah orang, kita harus izin ke pemilik tanah. Pemilik lahan paling berhak untuk menentukan kebijakan apapun untuk lahannya, termasuk menyewakan kepada orang yang membutuhkan parkir. Cukup jelas insya Allah. Bagi tukang parkir di tempat umum, dia tidak berhak minta biaya untuk sewa lahan parkir, karena ini bukan miliknya. Namun dia berhak meminta biaya menjaga kendaraan yang diparkir. Kecuali jika ada keputusan resmi dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat, ini dikelola oleh pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah berhak untuk mengelola setiap titik wilayah yang ada di daerahnya. Termasuk jalan-jalan umum, trotoar, dan seterusnya. Sebagaimana mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur semua perbaikan, ketertiban yang ada di wilayah itu, maka mereka juga punya hak untuk mengambil sebagian dari para penggunanya sesuai dengan koridor yang berlaku. Misalnya di jalan protokol, yang parkir sudah disediakan oleh pemerintah, bahkan dikasih garis-garis. Tentu saja yang bekerja bukan PNS. Lalu mereka kerjasama dengan warga setempat. Nah, warga ini yang nanti akan bertugas untuk mengatur parkir, dikasih bekal mereka ya, segepok karcis, yang di situ ada kop, ya, ada keterangan pemerintah daerah setempat. Nah, maka penting di sini, kalau memang itu adalah jalan umum dan sudah ada beberapa pengumuman, bagi Anda yang parkir, tolong minta karcis. Minta karcis. Parkir di sini, karcis. Nah, begitu dikasih, karcisnya disobek. Ketika bayar, kasihnya disobek. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa dia tidak menjual karcis berulang, sehingga nanti ada pendapatan tambahan. Karena kadang karcisnya tidak disobek ya.
Sudah dikasihkan ke si A, dikasihkan ke si B, dikasihkan ke si C. Lapornya 1, dia bisa menghasilkan 3. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai tentang masalah parkir. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan ini termasuk di antara permasalahan yang umum di masyarakat. Bahkan tidak hanya di Indonesia, termasuk di negara yang lain. Tayyib. Pembahasan berikutnya adalah pasar loak. Ada apa dengan pasar loak? Kita tahu bahasanya pasar ini adalah menjual barang bekas. Dan pasar loak ini masyarakat suudon. Jangan-jangan barang bekas yang ada di situ adalah hasil nyolong. Ya. Sehingga pasar Spanyol. Ya. Separuh nyolong. Ya. Yang satu ada yang nyolong, yang satu ada yang dia hasil milik pribadi atau orang menjual barang bekasnya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu ya. Tentang hukum pasar loak, membuka pasar loak, atau belanja di pasar loak, atau jualan di pasar loak. Bagian dari tradisi pasar loak, pasar yang umumnya menyediakan barang-barang bekas dengan harga yang relatif lebih miring dibandingkan harga barunya. Meskipun biasanya para penjual menawarkannya dengan harga baru. Padahal itu bekas. Pada asalnya tidak ada yang bermasalah dengan jual beli barang bekas. Di masa sahabat, jual beli baju bekas adalah satu hal yang lumrah dan biasa. Karena di masa mereka, baju itu termasuk di antara barang yang jarang dimiliki oleh orang. Termasuk di antara barang yang langka adalah kain. Sehingga kadang ada orang yang dia jualan baju bekas. Lalu apa yang bermasalah dengan pasar loak? Bagi sebagian orang yang melihat karakter masyarakat di negara kita, dia merasa ada sedikit bermasalah dengan pasar loak. Di samping tempat jual beli barang bekas, pasar ini dinilai sebagai tempat penampungan barang curian. Benarkah dugaan ini? Tentu saja ya, kita tidak bisa menilai dengan tegas, tapi karena ini sifatnya baru kondisi dan dugaan ya. Namun ada 3 keadaan yang bisa kita bedakan. Baik. Di sini saya kutipkan keterangan Syekhul Islam tentang 3 keadaan jual beli barang yang diduga curian. 3 keadaan jual beli barang yang diduga curian. Yang pertama, kita yakin bahwa barang yang dijual itu adalah barang curian. Yakin. Jika kita yakin bahwa barang itu adalah barang curian, maka terlarang bagi kita untuk membelinya. Yakin dari mana? Punya bukti. Sehingga misalnya ada barang yang ini tidak mungkin dijual di dealer resmi. Kok ini dijual di pasar loak? Berarti kita punya indikasi, kita punya indikator kuat, bisa jadi barang ini adalah barang curian. Syekhul Islam mengatakan, al-amwalul maghsubah wal maqbudah biuqudin la tubahu bil qabdi in arafahul muslim ijtanabahu. Harta hasil rampasan atau didapatkan dengan akad yang tidak mubah, wal maqbudah biuqudin la tubahu bil qabdi, apabila diketahui oleh seorang muslim ijtanabahu, maka dia harus jauhi. Dia harus menjauhinya. Karena itu, jika saya mengetahui ada orang yang mencuri barang, atau dia berkhianat terhadap amanah, atau mendapatkan barang dengan cara merampas tanpa alasan yang benar, maka tidak boleh bagi saya untuk mengambil barang itu darinya. Baik dengan cara hibah, atau beli, atau upah kerja, ataupun pembayaran utang. Sehingga misalnya, si A punya utang ke saya.
Lalu si A maling. Kemudian hasil malingnya itu dipakai untuk bayar utang ke saya. Dan saya tahu, loh ini kan barangnya si B, kok kamu ambil? Ya, saya mau ngelunasi utang ke jenengan. Ya mohon maaf, saya nggak mau usah terima. Kembalikan ke si B. Ini barangnya si B. Nggak bisa kamu seperti ini. Karena barang ini adalah milik orang yang dizolimi itu. Sehingga kalau kita tahu, ya, termasuk diantaranya kata Syekhul Islam adalah wala wafa'a an qardin. Tidak boleh digunakan untuk pelunasan utang. Fa inna hadza ainu malin dzalikal mazlum. Fa inna hadza ainun malu dzalikal mazlum. Karena benda ini adalah harta milik orang yang dizolimi itu. Sehingga kita tidak boleh mengambilnya meskipun dengan cara yang legal. Seperti kita beli atau kita mendapatkan pembayaran utang darinya. Karena ini barang hasil kedzaliman. Mengapa dilarang untuk dibeli? Padahal kita membelinya dengan cara yang mubah. Kita bayar, kita beli. Jawabannya adalah karena ini termasuk di antara tolong menolong dalam kedzaliman. Mungkin yang lebih tepat di sini ya. Tolong menolong dalam kedzaliman, bukan cuma maksiat, tapi dalam kedzaliman. Anda ganti kalau yang punya buku. Baik. Biar nanti kita bisa bedakan. Lembaga Fatwa Saudi Arabia, Lajnah Daimah menjelaskan, idza tayaqqanal insan, apabila orang itu yakin, min kaunis sil'atil ma'rudah lil bai' annaha masruqah, bahwa barang yang ditawarkan untuk dijual ini adalah barang curian atau hasil gosok, hasil ngerampas, au anna man ya'riduha la yamlikuha milkan syar'iyyan, atau orang yang menawarkan itu tidak memilikinya dengan cara yang syar'i dan dia bukan wakil dalam transaksi, maka haram baginya untuk membeli barang ini. Haram bagi orang ini untuk membeli barang tersebut. Lima fi syira'iha min at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Karena ya, ketika membeli dia tolong-menolong dalam dosa dan tindakan zalim. Baik. Di negara kita penadah barang curian termasuk tindak kriminal. Dalam KUHP pasal 480, penadah barang hasil tindak kejahatan mendapat ancaman penjara maksimal 4 tahun. Lumayan. Dan ini aturan yang benar insya Allah. Sebagaimana keterangan yang tadi kita sampaikan. Maka orang yang sudah tahu kalau itu adalah barang curian tapi ternyata tetap nekat dia beli, statusnya apa? Penadah. Dan penadah dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Karena orang seperti ini berarti saling membantu, tolong-menolong dengan pelaku tindak kejahatan. Ya. Baik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan ini ya, tolong-menolong dalam maksiat. Jadi perlu kita bedakan dua hal ini. Harta haram. Harta haram ada yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sehingga dia statusnya legal. Ada yang didapatkan dengan cara zalim. Berarti ini pasti tidak legal. Baik. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho atau legal, maka jika berpindah ke tempat orang lain dengan cara yang sah, hukumnya boleh. Ya. Pindah dengan cara yang sah, ini statusnya sah. Misalnya, ada orang yang dia mendapatkan harta dari hasil riba. Ya. Lalu dijual ke kita.
Bolehkah kita terima? Insya Allah boleh, karena dia mendapatkan harta itu dengan cara saling ridho. Misalnya orang beli rumah dengan KPR atau beli mobil leasing. Ada akad riba dalam transaksi yang dia lakukan ketika KPR dan leasing. Setelah itu, mungkin dia bosan atau apa, dia jual ke kita. Boleh nggak kita membeli barang itu? Yang benar boleh. Karena dia dapatkan barang itu dengan cara yang legal, saling ridho. Dalil tentang ini adalah keputusan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mendapatkan laporan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia mendapatkan laporan, ada orang Nasrani yang mau bayar jizyah. Tapi si Nasrani ini tidak memiliki duit. Akhirnya yang dipakai untuk bayar jizyah apa? Homer. Dia datang ke Abu Musa bawa sekian homer. Ini jizyah dari saya. Sementara dia nggak punya duit. Pilihannya homer diterima sebagai jizyah, atau yang kedua ditolak sehingga orang ini bebas dari jizyah. Dan kaum muslimin tidak mendapatkan pemasukan dari situ. Maka beliau lapor ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan keputusan, minta kepada orang itu jual homernya. Nanti dari hasil pembayaran gunakan untuk bayar jizyah. Karena kita nggak butuh homer. Kita tidak boleh menyimpan homer. Sehingga orang Nasrani itu menjual homer tadi. Setelah laku dapat duit, dipakai untuk bayar jizyah. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya ketika orang mendapatkan, namanya orang kafir, dia menjual homer dengan cara saling ridho. Lalu dia dapat uang. Maka di posisi itu, dia dapat harta haram tapi legal. Dan itu kemudian diserahkan ke kaum muslimin dengan cara yang legal pula. Maka status uang yang didapatkan adalah uang yang legal, yang sah. Yang kedua adalah harta haram yang didapatkan dengan cara yang dolim. Nah ini pindah kemanapun, pindah kemanapun statusnya tetap haram. Pindah kemanapun tetap haram. Ya. Misalnya pindah ke mana? Anda beli, nggak boleh. Dipakai untuk bayar utang, nggak boleh. Jangankan dibeli, dipakai untuk bayar utang saja hukumnya dilarang. Apalagi untuk dibeli dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang menjadi alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Lajnah Daimah untuk mengatakan bahwa jika kita tahu itu adalah harta hasil curian, maka haram bagi kita untuk membelinya, haram bagi kita untuk menerimanya dengan cara yang legal. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan selesaikan pembahasan seputar masalah pasar loak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama
meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbais. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa saat ini kita berada di tanggal 1 Dzulhijjah dan mulai hari ini kita disyariatkan untuk memperbanyak takbiran, karena termasuk di antara amal yang afdol ketika di bulan Dzulhijjah adalah takbiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Yang ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ayyamul ma'lum, ayyamul ma'lumat di situ adalah ayyamul ashar, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu dalam praktek yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka memperbanyak takbiran dan mengajak kepada kaum muslimin untuk takbiran. Kemudian disebutkan pula dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal di hari itu min hadhil ayyamil ashar, melebihi dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah untuk melakukan takbiran. Sehingga idealnya takbiran di tanggal 1 Dzulhijjah dan seterusnya sampai terakhir hari tasyrik itu suasananya sebagaimana takbiran ketika Idul Fitri. Sehingga masyarakat banyak takbiran. Banyak orang yang belum begitu perhatian terhadap syariat ini, sehingga mari kita semarakkan agar amalan seperti ini, sunnah seperti ini bisa tersebar di masyarakat, dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Silakan Bapak. Jadi ini Ustaz, Ana bekerja di salah satu BUMN yang mengawasi pekerjaan pihak ketiga, Ustaz. Dan Ana udah tetap di BUMN tersebut. Nah, ketika pekerjaan sudah selesai, Ustaz, Ana itu kan pergi ke lapangan untuk ngecek pekerjaan pekerjaan pihak ketiga tersebut. Kemudian terkadang Ana itu diajak makan siang, Ustaz. Seringnya diajak makan siang. Kemudian setelah selesai melihat pekerjaan mereka, itu Ana terkadang dikasih uang, Ustaz. Baik. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz, untuk makan siang tersebut, dan juga kalau Ana menerima uang dari vendor tersebut, itu, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, untuk uang yang diberikan kepada Bapak, karena Bapak sebagai pihak pengawas, lalu vendor ngasih uang itu, yang saya pahami ini rishwah. Bentuknya adalah sogok.
dan hukumnya tidak boleh untuk diterima. Kalaupun pekerjaan itu sudah selesai dan Bapak bagian tim penilai, lalu yang menentukan apakah itu nanti akan diterima ataukah tidak, uang ini haram untuk diterima, sekalipun pekerjaan sudah selesai. Dan Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada karyawan statusnya adalah harta khianat. Sehingga ketika Bapak ditugaskan oleh pihak BUMN untuk ngecek ke lapangan dalam rangka memberikan penilaian pekerjaan, dan Bapak dapat gaji dari instansi tempat Bapak bekerja, maka tidak boleh mendapatkan sepeser pun dari pembelian klien. Sehingga kalau klien ngasih hadiah, apapun bentuknya, tidak boleh diterima. Nah, lalu bagaimana dengan makan siang? Ini kembali kepada standar yang berlaku urf di masyarakat. Apakah kehadiran semacam ini masuk dalam kategori kunjungan tamu yang berhak untuk mendapatkan layanan tamu, ataukah tidak termasuk seperti itu? Jika masuk sebagai kunjungan tamu, ini tamu, dan tamu berhak untuk mendapatkan layanan dikasih makan siang, sebagaimana tamu-tamu yang lain. Jika itu diberlakukan yang sama sebagaimana tamu yang lain, silahkan diterima. Tapi kalau tidak diberlakukan yang sama, ini ada tamu A, tamu B, tamu C. Mereka nggak ada yang dikasih makan. Bahkan perusahaan berharap agar mereka segera pergi. Tidak ngerepoti perusahaan. Tapi Anda dikasih servis yang lebih. Karena Anda menentukan kebijakan terkait penilaian. Maka makan siang itu tidak boleh diterima. Yang saya tahu sebagaimana katanya para pejabat KPK ya, ketika dia melakukan sidak di sebuah lembaga atau instansi tertentu, itu dikasih suguhan apapun nggak disentuh. Mereka sangat menjaga yang seperti ini. Dia jaga disiplin, jangan sampai ada sepeser pun potensi yang bermasalah dari sisi sogok. Satu hal yang bagus, dan para ulama membahas tentang masalah jamuan tamu untuk kunjungan pejabat dikembalikan kepada urf. Jika memang urfnya dijamu, insya Allah jamuan itu boleh untuk dikonsumsi. Dan tidak boleh melebihi standar normal. Tapi kalau urfnya tidak dijamu, maka nggak boleh untuk menerima jamuan itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim ANB dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin walaki bimithlin. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustadz tentang takbir habis sholat wajib itu sebaiknya setelah istighfar atau habis salam langsung takbir. Dan Maksud Ibu takbiran ya? Takbiran, iya takbiran, maksudnya kalau ini disunahkan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Cukup? Dan yang kedua Ustaz, ini kan tetangga ada yang parkir di atas kali gitu ya, soalnya emang nggak punya tempat parkir karena emang halamannya itu langsung jalan. Dan kalau hujan besar kayak gitu banjir karena emang dia kok selalu ditutup rapet, untuk susah untuk bersihin gitu. Udah sempet diingetin tapi malah nyalain kita, maksudnya itu yang harus diiniin kayak gitu kan. Dan jadi kita jadinya bilangnya sama RT, maksudnya tolong diiniin untuk ini kali gitu, maksudnya tolong bilangin nama orangnya kan, jadi takut jadi berantem. Apakah kita ngikut dosa kalau dibiarin begitu Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran ketika Dzulhijjah itu ada dua. Yang pertama adalah takbiran mutlak, yang kedua takbiran muqayyad. Takbiran mutlak adalah takbiran disebut mutlak, artinya dia tidak terikat dengan apapun. Takbiran mutlak ini adalah takbiran yang dilakukan di sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun. Rentangnya dari mulai tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Kita disyariatkan
untuk memperbanyak takbiran dari mulai tanggal 1 sampai 13. Anda sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak, bapak-bapak sambil driver, beraktivitas apapun, selagi kosong, nggak dipakai untuk beramal, silahkan gunakan takbiran. Kalimatnya seperti apa, Pak? Sama sebagaimana takbiran pada umumnya. Ini takbiran mutlak. Yang kedua adalah takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad sebagaimana namanya, muqayyad artinya terikat. Muqayyad artinya terikat. Dan ini dilakukan dari mulai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Ya. Dan ini dilakukan setiap habis sholat. Takbiran muqayyad ini adalah takbiran pasca sholat. Dilakukan setiap habis sholat. Ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau melakukan takbiran setelah subuh, ya, setelah sholat wajib, kemudian juga di setiap sholat wajib yang lainnya. Meskipun ulama masih khilaf apakah takbiran muqayyad ini termasuk di antara takbiran yang masyru' disyariatkan ataukah tidak. Kalau yang mutlak ini disyariatkan, sebagaimana praktek yang umum dilakukan oleh para sahabat. Yang muqayyad ada nggak takbiran khusus pasca sholat wajib? Ada khilaf. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah innahu tsabit. Ini termasuk di antara takbiran yang disyariatkan, sehingga Anda silahkan takbiran untuk muqayyad seusai sholat mulai dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Setiap selesai sholat. Waktunya kapan? Setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu kita takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Anda bisa baca itu, lalu nanti dilanjut dengan dzikir setelah sholat atau dzikir-dzikir yang lainnya. Fi khair insyaallah, semua dzikir itu ada banyak kebaikan. Yang penting mari kita rutinkan dan kita biasakan agar kita bisa mendulang banyak pahala di rentang tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Kemudian tentang parkir di atas selokan tadi. Kita tidak wala taziru waziratu wizra ukhra. Kesalahan orang lain dosanya tidak ditanggung oleh orang yang berbeda. Sehingga kita tidak menanggung dosa disebabkan karena kesalahan orang lain. Karena itu kalau selama tidak ada kerjasama, ya. Kalau ada kerjasama kita berdosa. Karena itu jika ada orang yang dia melakukan kesalahan, sudah diingatkan tapi dia ndablek dan bahkan bisa memicu berantem, Anda serahkan kepada pihak yang berwenang, Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau Pak Duku. Nah, nanti selanjutnya mereka yang lebih bertanggung jawab. Jika itu ganggu, harus ditertibkan agar jangan sampai mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Silakan, Bapak. Ustaz, apa namanya yang bertanya di luar tema sih. Bagaimana caranya ketika kita ingin menjual rumah atau mobil, sedangkan si pembeli ingin menggunakan kredit, apakah Kredit dimungkinkan kita KPR, misalkan kalau KPR dari bank konvensional, mobil juga mungkin seperti itu, apakah ada cara supaya kita tetap selamat dari riba sementara si pembeli menggunakan KPR bank konvensional tersebut, Ustaz? Gitu aja, syukur jazakallah ya. wa jazakumullah khairan. Intinya begini Bapak, Anda tidak boleh ikut terlibat langsung melakukan akad dengan pihak bank. Ya, tidak boleh ikut terlibat melakukan akad dengan bank. Sehingga Bapak tidak boleh misalnya datang ke bank lalu tanda tangan di situ, hadir dalam satu meja antara konsumen, bank, notaris, dan Anda. Tidak boleh. Karena ketika itu dilakukan,
maka berarti masuk dalam kategori tolong-menolong dalam maksiat, dan Bapak bisa jadi terkena posisi sebagai saksi transaksi riba antara konsumen dengan pihak bank. Lalu metode yang lebih tepat bagaimana? Yang lebih tepat untuk Anda lakukan adalah kalau konsumen itu bisa mendapatkan utang dari bank tanpa harus melibatkan posisi Bapak. Misalnya, konsumen ini punya tanah atau rumah di tempat yang lain. Lalu dia sekolahkan sertifikatnya, dapat duit itu. Kemudian dipakai untuk membayari rumah Bapak. Maka kita tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Anda berhak untuk menjual rumah itu kepada orang tadi. Yang penting pokoknya saya terima tunai. Dan saya tidak melakukan transaksi dengan lembaga ribawi. Baik, insya Allah ini boleh. Atau yang kedua, kalau dia nggak punya sertifikat yang lain bagaimana? Sementara dia pengen sertifikat kita. Yang itu dijadikan sebagai sebagai jaminan untuk utang di bank. Ada solusi yang pernah disampaikan ke kami, yaitu dengan cara menggunakan dua notaris. Yang satu notaris bank, dan notaris bank ini yang akan menghubungkan antara bank dengan nasabah. Yang satu notaris Bapak, notaris penjual, yang ini akan menghubungkan antara Bapak dengan pihak nasabah, dengan pihak konsumen. Di dua notaris ini nanti akan dilakukan pengalihan tugas antar notaris sesuai dengan prosedur yang berlaku. Anda bisa tanya ke notaris, nanti skemanya kayak gimana. Intinya nanti Bapak sama sekali tidak bersentuhan dengan notaris bank. Bapak hanya bersentuhan dengan notaris pribadi Bapak ini, yang itu menghubungkan antara Bapak dengan konsumen. Cuman metode ini biayanya jadi bengkak. Kenapa? Bayari notaris, karena jadi dua orang notaris yang terlibat. Wallahu alam. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bagi konsumen parkir mobil di tepi jalan tanpa membayar? Karena pas Ana pergi, tukang parkirnya tidak ada. Dan bila ada pun, bila kita bayar, dia tidak pernah memberi karcis parkir. Apakah tidak bayar ini termasuk hutang? Jadi apakah besoknya Ana harus bayarkan? Jazakallahu khair. Dari Abu Afik dari Semarang. Jika posisi lahan ini adalah lahan umum pinggir jalan, yang berhak untuk mengatur di situ adalah pemerintah daerah. Dan kalau kemudian mereka tidak ngasih karcis dan seterusnya, bahkan sifatnya lebih ke arah liar, Anda tidak berkewajiban untuk bayar. Karena tidak ada akad yang berlaku di situ. Mau akad apa? Akad ijarah. Ijarah apa? Ini bukan lahannya. Akad jasa jaga mobil atau jaga kendaraan. Dia ngilang, kita pergi dia juga nggak ada. Sehingga begitu kita pergi dari situ atau mobil kita parkir, kita tinggalkan mobil itu, orangnya nggak jaga. Sehingga mau akad apa? Yang jadi masalah adalah saat kita parkir, kita pergi, kita lihat kanan kiri kayaknya nggak ada yang jaga parkir. Begitu kita pulang, datang orang. Nah, loh, tiba-tiba muncul ini orang dari mana sini? Nah, padahal jaga tadi enggak. Woi, cukup nyentuh saja udah dapat duit. Ya ini pelanggaran jika memang itu lahan umum dan dia tetap tidak punya hak untuk kemudian meminta. Tapi kita sebagai konsumen, bagaimana yang harus kita lakukan? Daripada nanti berantem, maka lebih baik ngasih. Ya, daripada nanti deg-degan, jangan-jangan dikejar, atau nanti dibalang, dilempar dengan batu, atau yang lainnya. Dah, kasih aja. Itu insya Allah lebih aman. Sehingga di sini Anda niatkan dalam rangka untuk sedekah kepada tukang parkir tadi, daripada nanti menimbulkan masalah. Ada satu ceritanya di Jakarta. Teman Lipia ini. Ada orang Arab ya, parkir. Kemudian setelah dia pergi diminta oleh tukang parkir, nggak ngasih. Tukang parkirnya marah, dia ngelempar botol minuman. Tapi nggak kena ya. Cuman si orang Arab ini ngerti, dilempar. Dia juga marah. Lalu dia
berhenti sebentar, tanya sama anak Lipia, bahasa Indonesianya khimar apa? Keledai ya. Tapi dijawab sama anak Lipia ini, kedelai. Oh, dia teriak, kedelai, kedelai. Ingin menghina, mengejek si tukang parkir tadi. Baik. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung pertanyaan saya yang Ustaz masalah BPJS Mandiri ini Ustaz. Tempoh hari Ustaz telah menerangkan dengan jelas bahwa di situ ada gorol sosial dan gorol bisnis. Jadi kami susah untuk mendapatkan kesimpulan Ustaz dengan nggak tahu dalil mana yang bagus. Jadi saya minta kesimpulan Ustaz dari Ustaz bagaimana, apakah ini dibolehkan atau dihalalkan atau diharamkan Ustaz. Masya Allah. BPJS Mandiri Ustaz. Barakallah. Kemudian yang kedua Ustaz, masalah kurban ini, umpamanya panitia kurban menjual harga kurban itu kepada peserta kurban lebih dari harga pasar Ustaz. Umpamanya dia dibeli di pasar satu sapi 14 juta Ustaz. Jadi kalau dibagi 7 itu 2 juta seorang Ustaz. Kemudian panitia meletakkan harga 2,5 juta seorang. Apakah boleh dia mengambil untuk Yang menetapkan 2,5 siapa, Pak? itu panitia Ustaz. Boleh kan begitu? Panitia. Ya. Kemudian apakah atau dipergunakan untuk panitia ditambah dengan upah pekerja. Kemudian kulitnya Ustaz, kulitnya ini, kulit sapi ini apa karena kita sudah ngasih upah kepada pekerja, bolehkah kita kasih sama dia, ini bukan untuk upah, banyak kulit itu Ustaz, untuk pekerja. Bagaimana seharusnya pembagian itu Ustaz? Barakallah. Baik. Kulitnya itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Untuk BPJS, yang ini merupakan asuransi dikelola oleh pemerintah. Yang lebih tepat apakah itu sifatnya goror sosial ataukah goror komersil. Kemarin sudah kita jelaskan, goror sosial ada ketidakjelasan, tapi prinsipnya adalah saling tolong-menolong, ta'awun. Karena dikelola oleh pemerintah, apakah ini goror sosial ataukah goror komersil. Ada sebagian asatidzah yang berpendapat itu goror sosial. Dan pendapat ini juga didukung oleh beberapa masyayikh ketika ditanya tentang BPJS. Yang pernah saya dengar, tapi tidak langsung dari beliau. Ya. Ini informasi sekunder. Ya. Ada salah satu teman yang menyampaikan bahwa Syekh Fulan mengatakan semua bentuk asuransi atau termasuk diantaranya adalah pensiunan yang di situ ada potongan gaji karyawan setiap bulan, kemudian nanti dikasihkan ketika dia sudah pensiun. Selama itu dikelola langsung oleh pemerintah, maka statusnya adalah goror sosial, sehingga boleh untuk diambil. Di antara masyayikh yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Seperti yang kita tahu, beliau termasuk ulama Saudi yang sering ke Indonesia memberikan daurah maupun ceramah umum di masyarakat Indonesia. Dan beliau doktor dalam usul fikih, sehingga insya Allah pertimbangan ini lahu wijhatun minan nadhar, cukup kuat dari sisi alasan. Karena kalaupun nilainya kurang, sehingga misalnya Anda total bayar premi BPJS yang sudah Anda bayarkan total ya 15 juta selama sekian tahun. Lalu Anda mengalami sakit dan bisa mengklaim senilai misalnya 60 juta. Anda baru bayar 15, sudah bisa mengklaim 60. 45 duitnya siapa? APBN dari pemerintah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan pemerintah berhak untuk memberikan itu kepada rakyat. Karena kita sebagai rakyat berhak untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Ini kalau ditinjau dari akad umumnya. Sehingga dari akad ini sebagian ulama membolehkan BPJS yang dikelola oleh pemerintah. Namun ada juga yang mengatakan ini sebenarnya gorornya masih kuat dan lebih bersifat komersil. Dengan bukti sistem kapitasi ya. Sistem kapitasi untuk beberapa
rumah sakit dan klinik. Bentuknya begini, pemerintah ngasih dana BPJS untuk nilai tertentu. Misalnya, satu rumah sakit ini biaya BPJS-nya adalah senilai 100 juta satu bulan. 100 juta sebulan. Sudah? Jika banyak peserta BPJS yang berobat, lalu biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit melebihi 100 juta, mereka tombok. Tapi kalau peserta BPJS yang berobat di situ sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk peserta BPJS kurang dari 100 juta, mereka untung. Nah, yang saya dengar sistem kapitasi seperti itu, dan ini komersil sekali. Artinya posisi rumah sakit, kemudian dia harus menekan biaya semaksimal mungkin, dan itu bisa menyebabkan layanan ke pasien jadi kurang maksimal. Ini pertimbangan kedua yang berpendapat bahwasanya BPJS masih bermasalah. Namun secara pribadi kami menyarankan jika Anda termasuk di antara yang kurang mampu untuk menanggung semua biaya pengobatan pribadi maupun keluarga, silahkan terlibat dalam BPJS, dan rakyat yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan layanan dari negara. Wallahu ta'ala alam, dan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang lain belum bisa kami angkat. Semoga bisa kita bahas di lain waktu insya Allah. Dan jangan lupa perbanyak takbiran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dan kemudahan untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah sepanjang bulan Dzulhijjah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.